Oke, jadi kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang slow fading, bagaimana memperolehnya, kondisinya yang harus terpenuhi apa, lalu kita bicara tentang flat fading, apakah kondisinya bisa terpenuhi atau tidak, ya. Maka selanjutnya kita sekarang mengatur bagaimana bitrate dari sinyal atau informasi yang dikirimkan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan atau memenuhi kondisi flat fading untuk channelnya. Nah, di sini untuk kanal flat fading sendiri syaratnya bandwidth koheren dari kanal harus jauh lebih besar dari bandwidth sinyal. Sebelumnya kita menghitungnya menggunakan faktor 10. Jadi bandwidth kanal harus lebih besar 10 kali dari bandwidth sinyal. Nah, ini jadi BC lebih besar dari 10 BS. Maka 150 kHz yang merupakan bandwidth coherent channel harus lebih besar dari 10 BS, bandwidth signal. Dan kalau di sini bisa kita peroleh 10-nya dipindah, jadi 150 kHz dibagi 10 adalah 15 kHz. Sehingga diplo BS harus lebih kecil dari 15 kHz. Kalau kita menggunakan asumsi yang sama, BS itu sama dengan atau mendekati dengan bit rate-nya, maka RB-nya juga harus lebih kecil daripada 15 kilobit per second. Maka maksimum bitrate yang bisa dikirimkan melalui sinyal ini adalah 15 kilobit per detik supaya diperoleh kanal yang flat fading. Kita sudah bicara banyak tentang sistem transmisi nirkabel mengenai perambatan-perambatan atau eh, mekanisme atau fenomena yang terjadi pada saluran nirkabel. Selain saluran nirkabel, terdapat media transmisi lain atau terdapat kanal lain seperti kanal fiber optik. Secara struktur, fiber optik itu terdiri dari cladding dan core. Cladding ini adalah lapisan yang membungkus core-nya, gitu ya. Nah, sinyal informasi itu adalah kalau di sini adalah sinyal cahaya yang digunakan atau dilewatkan pada kabel serat optik. Nah, sinyal cahaya itu diperoleh dari sinyal informasi masukan berupa sinyal listrik, electrical signal, dirubah oleh emitter, namanya. Emitter adalah suatu komponen atau perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Outgoing dari emitter adalah sinyal informasi gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya ini akan dimasukkan, atau akan dirambatkan pada kabel fiber optik. Pada kabel fiber optik, sinyal cahaya tersebut merambat melalui bagian intinya atau core-nya. Ya, merambat tapi tidak keluar pada cladding. Ya, cladding ini menjaga pada indeks bias tertentu. Dia menjaga supaya sinyal itu tidak terpantulkan atau tidak terbiaskan keluar. Jadi hanya merambat melalui core dari fiber optik itu saja. Maka di bagian sisi penerima, sinyal cahaya tersebut akan masuk ke dalam detektor dan detektor ini akan berfungsi sebagai pengubah sinyal cahaya kembali menjadi sinyal listrik untuk pemrosesan selanjutnya. Nah, emitter ini, ya, emitter ini contohnya adalah light emitting dioda atau LED atau Farabi Parrot laser diode, dioda Farabi FP, Farabi Parrot. Detektornya bisa berupa pin dioda atau APD, avalanche photodiode. Nah,
Fiber optik ini adalah cahaya ya, cahaya yang merambatkan cahaya yang dikirimkan melalui core-nya, yang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi dari 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 15 Hz. Jadi cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik ya. Nah, kemampuannya dalam pengiriman atau pembawaan data bisa mencapai 10 pangkat 14 bit per detik ya. Bentuk fiber optik kira-kira seperti ini ya. Kalau kita ini adalah claddingnya, lalu ini adalah uh, bagian core-nya, cahaya merambat pada bagian core ya. Nah, yang bagian ini adalah bagian cladding. Bagian cladding dan bagian core ini memiliki indeks bias tertentu, diatur sedemikian rupa sehingga cahaya tidak keluar dari core-nya, terpantul hanya ke dalam. Di luar bagian cladding ini terdapat plastik coating yang membungkus bagian cladding. Nah, ada transmisi contoh penggunaannya, uh, ada inline transmission. Nah, contohnya seperti ini, ada fiber optik yang digantung di atas tiang. Umumnya disebut dengan kabel udara ya atau KU. Fiber optik ini diletakkan antar tiang seperti kabel listrik. Ada juga fiber optik yang diletakkan di dalam, digali ke dalam tanah. Ya, jadi peletakannya masuk ke dalam tanah pada kedalaman 1,5 meter atau kurang dari itu. Nah, ini contohnya join box yang ada di dalam uh, tanah atau disebut juga dengan handhole. Jadi fiber optik di sini salah satu ujung fiber optik di sini bisa dikeluarkan sehingga bisa dilakukan penyambungan atau branching atau pensilangan ke jalur yang berbeda. Nah, ini contoh eh, penggunaan splicer, alat yang digunakan untuk melakukan penyambungan dari fiber optik ya. Yang kecil ini adalah fiber optiknya. Tipis sekali ya, beda dengan kabel yang ini. Ini kan besar. Besar karena ada lapisan pelapisnya tadi ya, plastik coatingnya, dan ada karetnya juga. Yang merah-merah ini adalah sabdak namanya ya. Jadi dia memberikan perlindungan kepada fiber optik. Nah, fiber optik ini pada suatu stasiun ini seperti ini. Pada optical termination board tertentu di suatu stasiun dia dihubungkan ke perangkatnya masuk ke dalam sini gitu ya. Jadi yang kuning-kuning ini, yang hijau ini adalah kabel fiber optik yang berfungsi untuk konektivitas di dalam ruang ya. Jadi setelah dari sini masuk ke perangkat baru dirubah menjadi sinyal listrik. Ini contohnya terminasi atau ya terminasi itu adalah suatu upaya atau suatu tindakan untuk ini meletakkan fiber optik atau menyambungkan fiber optik di perangkat ujungnya fiber optik. Setelah dari sini baru bisa dikoneksikan ke perangkat ya. Nah, ini fiber optiknya digulung di sini dengan radius tertentu yang tidak boleh terlalu kecil. Nah, fiber optik juga digunakan pada sistem komunikasi bawah laut ya, pada transmisi bawah laut ya bisa digunakan fiber optik untuk mengirimkan data. Jadi fiber optiknya tidak di tanah, tidak di udara, tapi di bawah laut tentunya. Untuk hal ini diperlukan proteksi dari besi-besi double armor ini ya. Besi-besi ini untuk melindungi ya, inti serat dari fiber optik ya. Ini inti seratnya, ini adalah pelindungnya. Ini bukan kabelnya ya. Ini sejenis metal untuk melindungi dari eh, eh, kondisi lingkungan di bawah laut.
Nah, ini contoh penanaman fiber optik bawah laut. Kabelnya besar, walaupun intinya kecil, kabel pelindungnya ini menjadi besar karena terdapat banyak lapisan yang melindungi fiber optik tersebut. Nah, ini contoh kapal yang digunakan dalam penanaman atau perbaikan kabel optik bawah laut. Nah, ini proses perbaikan atau pengecekan kabel optik bawah laut oleh tim penyelam tentunya. Jadi dunia kita sekarang untuk mentransmisikan data pada kecepatan yang sangat tinggi dihubungkan oleh fiber optik. Kalau digunakan satelit maka sulit untuk mencapai kecepatan pengiriman data yang tinggi. Fiber optik digunakan untuk menghubungkan dunia ini karena memiliki rugi-rugi yang rendah dan dapat mengirimkan data pada kapasitas yang sangat tinggi. Ini bisa kita lihat seluruh benua ini terhubung. Ini Indonesia, ya terhubung ke Singapura, lalu ke benua-benua lain, sehingga seluruhnya terhubung oleh serat-serat optik ini. Ya. Nah, ini adalah kabel bawah laut yang menghubungkan eh, antar benua ini ya, atau antar negara. Dan kabel optik terdapat juga kabel lain yang bisa digunakan, tapi tentunya kapasitas transmisinya rendah dan ada keterbatasan yaitu kabel koaksial. Nah, penampang kabel koaksial seperti ini bentuknya. Ini adalah intinya dengan ukuran 2A, lalu ini adalah bagian luarnya yang lapisan dielektrik dengan ukuran 2B. Nah, 2A ini diukur dari konduktor lapisan eh, terluar ya. Konduktor terluar dari diameter terluar dari konduktor terdalam. Yang ini konduktor terdalam. Nah, 2B diukur dari diameter terluar dari konduktor bagian luar ini ya. Kabel koaksial ini merupakan salah satu saluran transmisi yang disusun oleh konduktor bagian dalam dan luar, inner dan outer. Nah, yang bagian outernya dihubungkan dengan ground. Konduktor bagian dalam dan konduktor bagian luarnya diatur posisinya supaya terpusat dengan penyangga di antara dua konduktor tersebut adalah dari bahan dielektrik ya. Yang ini yang bahan dielektrik. Ini konduktor dan ini konduktor ya. Nah, terakhir kalau kabelnya berdiameter eh, kecil maka rasionya adalah 1,2 dibanding 4,4, yang besar 2,6 dibanding 9,5 inner dan outer konduktornya. Nah, sampai di sini ya pertemuan kedua kita. Semoga materi yang telah dipelajari dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.